wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wan nusur wa salim tasliman katsira. Bapak, Ibu, serta jamaah jamiah Padepokan Budaya Luhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah atas rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini di majelis ini kita selalu dikaruniai dengan pertolongan Allah yang sangat agung, dengan nikmatul iman dan Islam, juga nikmat kesehatan jasmani rohani. Amin Allahumma amin. Patutlah sekiranya bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara jamaah sekalian, menghaturkan rasa puji syukur kehadirat Allahu Rabbi dengan segala apa yang telah diberikan kepada kita semua. Juga kita tak lupa selalu menghaturkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana harapan kita semua atas syafaatnya fitini fatunya wal akhirah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku jamaah jamiah serta saudara-saudaraku yang mungkin di luar, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan saat ini kami memaparkan, bahasanya mengkaji bersama-sama, ada berapa halkah di dalam kehidupan manusia ini yang bisa membahagiakan atau yang bisa menjadikan ketenteraman hati. Setiap hamba Allah pasti mengharapkan bagaimana rohani kita ini atau qalbu ini merasakan kebahagiaan yang sangat kita dambakan, dengan cara kita menerjemahkan di dalam perjalanan hidup ini banyak sekali apa yang telah diberikan oleh Allah. Salah satu contoh, semua manusia diberikan antara nikmat. Dari berupa macamnya nikmat itulah kita wajib dan sepatutnya untuk selalu merasakan di dalam diri kita, ataupun itu nikmat dalam keadaan bercorak ragamnya yang kita terima, sesuai apa yang telah
dipaparkan atau disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya. La in syakartum la azidannakum. Ini bukti nyata ayat tadi telah menjelaskan kepada semua hamba Allah, khususnya adalah kita semua Bapak Ibu, jikalau kita atau kalian atau kamu itu selalu dalam keadaan menerima apa yang telah diberikan suatu nikmat Allah, maka sungguh aku, kata Allah, seandainya kalian semuanya selalu bersyukur kepadaku, maka aku, kata Allah, akan tambahkan suatu nikmat kepada kalian semua. Bukti bahwa Allah dengan sifat Rahman Rahimnya ini selalu menginformasikan kepada semua hamba-hamba Allah, yang mana setiap hamba mendapatkan suatu nikmat itu sepatutlah kalau kita harus bersikap dengan baik dan selalu dengan rasa syukur yang sangat dalam. Tapi hanya saja perlu kita ingat, sikap ini tidaklah mudah. Maka kita tetap bersyukur kalau toh kita hanya taraf umpama. Dalam artian umpama ini kita ambil suatu contoh kehidupan kita dalam keadaannya, umpama di dalam kehidupan keseharian kita telah ditakdirkan oleh Allah yang mana dalam keadaan perekonomian kita itu hanya berupa pas-pasan. Ini kita wajib tetap bersyukur, jangan mengeluh di dalam hati, karena dengan adanya yang Allah sedemikian memberikan kepada kita, Allah pun punya maksud. Sesuai apa dengan ukuran kita. Inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyodorkan agar hambanya selalu mensyukuri akan suatu nikmatnya, walaupun yang ditakdirkan oleh Allah adalah dalam keadaan pas-pasan. Di situ kita baru menyadari akan nikmat yang diberikan Allah. Kalau hati kita menerima dan bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan damai. Sebaliknya, seumpamanya kita melihat nikmat dari sisi orang lain yang penuh tampak lebih dan sukses, ibarat kata dia berlimangkan dengan materi, mungkin hati kita terasa gelisah. Setiap manusia, tapi kita kalau bisa melihat ke bawah kita, masih banyak di antara kehidupan masih di bawah standar kita, ya kita wajiblah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak jamaah rahimakumullah, tanamkanlah suatu kesadaran pada hati nurani ini.
Kita tak usah melihat dari mana sisi lain dari kenikmatan orang lain, tapi pandanglah lebih dalam kepada diri kita bahwa nikmat apa yang telah diberikan kepada kita. Inilah wajibnya kita syukuri. Itu dalam terap kehidupan kita, keseharian kita, dengan upaya daya dalam kita selalu dalam beraktivitas apapun, menggapai suatu karunia nikmat, umpamanya suatu soal rezeki. Kenapa kita kok beda dengan lain? Nah, ini bukan dalam arti Allah tidak memberikan. Ini adalah seperti roda berputar. Kadangkala ada yang di atas, kadangkala ada yang di bawah. Bila mana kita bisa, Bapak Ibu, menyikapi dari adanya suatu kejadian atau takdir Allah yang telah diberikan kepada kita, mungkin kita tetap dalam hati yang tenang. Sebaliknya, kalau kita merasa hati kita menolak, merasa kekurangan, ataupun melihat dari keadaan yang lain, nikmat yang diberikan oleh sesama manusia yang lain, mungkin hati kita akan menjadi, bukannya menjadi terang, tambah menjadi gelap. Inilah kita sadarkan diri. Semua manusia menjalani akan takdirnya. Maka kalau umpamanya kita ini benar-benar selalu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tak luput selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai juga Allah mengatakan dalam artinya, nikmat manakah yang engkau dustakan? Ini jelas tidak ada nikmat yang tidak diberikan kepada semua makhluk ciptaannya. Jangankan kita, sedangkan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, semuanya selalu mendapatkan nikmat Allah. Tidak dibeda-bedakan. Semua ciptaan Allah selalu dalam pengurusan Allah. Inilah bukti Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Maka bukalah dalam kesadaran hati ini, jiwa ini, agar menjadi tentram. Itu satu yang telah kita cara menanamkan rasa syukur atas nikmat kita. Yang kedua, di saat fenomenanya berjalannya masa, berjalannya waktu, banyak terjadi di antara yang kita lihat kejadian-kejadian yang begitu oleh Allah sudah ditunjukkan kepada semua hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah. Di sana sini sudah banyak banjir, juga di sana sini hanya gunung yang meletus, ataupun di dalam diri kita mungkin banyak hinaan. Ini pasti banyak terjadi di antara kita semua. Pasti manusia mengalami, ada yang membenci, ada yang tidak suka, ataupun kadang kala di dalam diri kita sendiri, di keluarga kita sendiri, atau di dalam lingkungan juga terdapat seperti itu di mana-mana. Ini faktor nyata. Kita tanamkan, yang tertanamkanlah kesabaran di dalam qalbu atau hati.
Karena apa? Dengan kesabaran yang kita tanamkan, mungkin kita dicela oleh orang, mungkin dibenci oleh orang sesamanya, kita tanamkan aja. Jangan kita membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi bagaimana caranya kita sabar, kejelekan itu dibalas dengan suatu kebaikan. Dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, pastilah kita tetap harus menanamkan suatu kesabaran. Makanya setiap barometernya manusia itu ada tingkatan ujiannya. Katakan di situ pada diri kita sendiri, sering kita mendapatkan suatu ujian. Sudahkah kita menanamkan suatu kesabaran atau sebaliknya? Bila mana kita semua bisa meletakkan posisi diri kita dengan menanamkan suatu kesabaran, maka disitulah letak kedamaian, ketentraman qalbu atau hati yang kedua. Sesuai apa? Allah sodorkan, innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya aku, kata Allah, sangat beserta orang-orang hambaku yang menanamkan jiwa kesabaran. Maka inilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, kadangkala manusia itu memang tidak kuat menahan akan kesabaran. Contoh di dalam pri kehidupan kita untuk menerjemahkan hidup ini. Seumpamanya kita dicoba oleh keluarga, ada lagi ujian dari luar. Ini banyak sekali hal-hal masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita bisa mengambil daripada hikmah-hikmah itu, maka terdapatlah suatu keberuntungan di dalam diri kita dengan cara menanamkan suatu kesabaran itu. Konsep yang kedua itu tadilah yang harus selalu kita jalankan di setiap situasi dan kondisi, ataupun kita telah bersosialisasi sesama manusia, harus bagaimana menonjolkan, harus dengan sikap sabar. Ini akan terwujud manusia yang dengan kata Allah tadi telah disebutkan, dia selalu beserta orang-orang yang sabar. Maka hal yang ketiga, kita setiap hari di dalam suatu kehidupan ini banyak sekali kekilapan, keteledoran di dalam diri kita. Banyak perbuatan-perbuatan yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja terjerumus di dalam kenistaan, terjerumus di dalam kerusakan, ataupun terjerumus di dalam kemaksiatan secara dohiriah ataupun secara batin. Bagaimana sepak terjang kita kalau sudah terjadi banyak suatu dengan suatu kesalahan? Patutkah kita harus selalu menjalankan terus, ataupun kita menanamkan suatu kesadaran? Maka di situ pun kita timbul di dalam diri kita sesuai apa yang sering kita lakukan. Maaf Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita pun sendiri adalah manusia yang penuh kekurangan dan kekedhaifan. Kadang terjadi kealfaan atau kelupaan. Di dalam menerjemahkan hidup ini juga terjadi suatu kesalahan.
Apakah seharusnya kesalahan ini di dalam diri kita ini selalu kita benamkan di dalam hati, atau sebaliknya dikeluarkan untuk merevisi, menintrospeksi diri. Bagaimana ini bila kita terjadi di lembah suatu kemaksiatan yang melanggar akan syar'i, aturan-aturan agama, sepatutnya kepada siapakah kita harus melarikan diri? Apakah yang lain? Pasti tidak. Kita hanya satu, tetap kepada Allah. Itulah maka diceritakan di salah satu kisah di dalam kitab suci Al-Quran, di surat Nur telah diterangkan, yang telah dipaparkan di situ dan dituangkan. Bagaimana diketerangkan di dalam Al-Quran itu, wa qultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Fakultu, katakanlah kepada saudara-saudara kita, kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Siapakah? Sungguh Dia Allah yang Maha Pengampun. Inilah begitu sifat Allah yang Maha Pengampun. Seberapa kesalahan kita, seberapa dosa-dosa yang kita telah lakukan, begitu banyak sekali mulai kita dilahirkan sampai saat ini, Allah pun masih menunggu. Allah pun masih menunggu. Menunggu apa? Menunggu diri kita selalu meminta ampun kepadanya. Inilah kesempatan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bila mana terjadi di dalam kekeliruan, kekilafan di dalam diri kita untuk muamalah beribadah, yang di situ terjadi suatu kesalahan yang fatal, maka ayo kembali kepada Allah dan selalu memohon ampunan Allah, karena tiada yang bisa mengampuni kecuali Allah yang Maha Pengampun. Inilah Bapak Ibu yang bisa kami paparkan. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini ada 3 macam tadi. Satu, bagaimana sikap kita bisa bahagia, bisanya kehidupan di saat kita menerjemahkan di dunia ini hanya 3 hal tadi, yaitu 1, kita harus bisa mensyukuri segala nikmat Allah di dalam hati kita. Kedua, kita harus tanamkan sifat sabar di dalam hati kita. Yang ketiga, yaitu selalu memohon ampun atas kekilapan, kesalahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami dari Padepokan Budaya Lugur bersama Mbah Yai Petro mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami menyampaikan ada tutur kata yang kurang menjadikan kesan baik di hati Bapak Ibu. Kami sebagai manusia biasa wajiblah kami memohon kepada Bapak Ibu jamaah serta saudara-saudaraku yang mungkin di luar sana beribu kata maaf, 1000 maaf. Bapak Ibu, kalau ini benar memang datangnya dari Allah, bila mana ini terjadinya suatu kesalahan, adalah itu masih kotornya nafsu Mbak Yai Petro. Karena Mbak Yai Petro adalah juga sebagai manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Maka kita mengajak bersama-sama kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian, marilah kita selalu giatkan
di dalam majelis taklim ini, sebagaimana kita mudah-mudahan menselusuri atau selalu menyuri teladani apa yang disampaikan Rasulullah. Selalu Rasulullah mengajak kepada umatnya di jalan mencari ilmu, tambahan pengetahuan, supaya kita menjadikan orang yang baik di dalam segala situasi dan kondisi, jadi baik sesama manusia dan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.